Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku di channel Suara Hati Istri. Di video kali ini kita akan membuat mie goreng. Mie goreng ini rasanya sangat enak sekali. Cara pembuatannya dipastikan sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman. Hari ini kita akan masak mie telur goreng yang enak. Nah, tidak usah menunggu waktu yang lama. Sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Pertama, nah di sini sudah aku siapkan ada 2 bungkus mie kuning telur. Boleh merek apa saja ya. Kemudian didihkan air. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu mie yang sudah kita siapkan tadi. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Karena mie telurnya ini ukurannya panjang, jadi aku potong menjadi 2 bagian. Kemudian mie ini akan kita aduk-aduk agar matangnya merata ya, dan tidak ada bagian mie yang terlalu lembek atau juga terlalu keras. Mie ini akan kita rebus selama kurang lebih 5 menit dengan menggunakan api kompor yang sedang ya. Nah, ini sudah 5 menit dan kurasa ini sudah cukup, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras ya mie-nya. Mie ini kita angkat sambil kita tiriskan airnya ya. Selanjutnya, siapkan air dingin di dalam baskom. Kemudian masukkan mie yang sudah kita rebus tadi. Lalu kita aduk-aduk. Tujuannya agar mie-nya ini tidak terlalu kematangan ya, dan proses pemasakannya berhenti. Bila sudah, angkat, tiriskan, pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar. Selanjutnya, tambahkan 5 sendok makan minyak goreng. Nah, tujuannya agar mie-nya ini tidak nempel satu sama lainnya ya teman-teman. Bila sudah, kemudian mie ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini terlihat mie-nya tidak menempel satu dengan yang lainnya. Dan ini sudah cukup, kita sisihkan. Bahan berikutnya di sini aku menggunakan bakso sapi kurang lebih 10 buah. Nah, bakso sapi ini aku iris tipis saja seperti ini. Untuk bahan topping ini teman-teman bebas ya, boleh menggantinya dengan sosis, bakso ayam, siput juga boleh ya, disesuaikan saja dengan selera. Nah, di sini juga untuk topping aku menambahkan hekeng mini. Nah, hekeng ini aku potong atau iris tipis juga seperti ini ya. Bila sudah, bahan topping lauk ini akan kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini akan kita sisihkan. Berikutnya kita siapkan bahan sayur. Nah, di sini aku menggunakan 3 rumpun sawi pakcoy atau sawi sendok. Kemudian sawi ini kita potong menjadi beberapa bagian. Bagian batangnya kita iris seperti ini dengan bentuk memanjang saja ya, karena bagian batangnya cukup keras. Sawi pakcoy ini boleh juga diganti dengan sawi manis ya, sesuaikan saja dengan selera. Nah, bila sudah, kita pindahkan ke dalam piring atau ke dalam wadah yang cukup besar. Bahan sayur berikutnya di sini aku menggunakan 1 buah wortel. Wortel kita potong menjadi beberapa bagian sama besar, kemudian setiap potongan kita iris tipis. Nah, bila sudah kita iris tipis, wortel ini kita iris kembali dengan bentuk seperti korek api ya. Bila sudah, pindahkan kembali ke dalam sayuran yang sudah kita potong tadi. Berikutnya aku menambahkan daun bawang dan juga daun seledri. Kemudian daun bawang dan daun seledri ini aku iris tipis. Nah, bila sudah, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang terisi sayuran tadi, lalu kita sisihkan. Berikutnya siapkan mangkuk, tambahkan 6 sendok makan kecap manis. Untuk kecap manis, bila nanti saat memasak dirasa masih kurang, boleh ditambah lagi ya teman-teman. Di awal kita hanya menambahkan 6 sendok makan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Tambahkan 2 sendok makan saus sambal. Kemudian tambahkan penyedap rasa sapi 1 saset. Tambahkan mecin setengah sendok teh dan lada bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Selanjutnya tambahkan 1 gelas air. Lalu aduk-aduk hingga semua bahan ini tercampur dengan rata. Nah, bahan saus ini kita buat di awal agar nanti saat memasak akan lebih terasa mudah ya.
Bila sudah tercampur rata, kita akan sisihkan. Kemudian siapkan untuk memasak, tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Bila minyaknya sudah panas, tambahkan 2 butir telur ayam. Kemudian aduk-aduk dan orak-arik telur ayam ini. Nah, ini terus kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Berikutnya masukkan bahan topping yaitu bakso dan juga hekeng mininya tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini terus kita aduk-aduk sampai aromanya harum ya teman-teman. Nah, bila aromanya sudah harum, langkah berikutnya kita masukkan bahan sayuran yang agak keras terlebih dahulu ya, yaitu wortel dan juga batang sawi pakcoy tadi. Dan untuk bagian daunnya ini akan kita sisihkan sebentar ya. Bila sudah, nah ini akan kita aduk-aduk kembali dan akan kita masak hingga wortel dan juga sawinya ini sedikit lembut ya. Nah, ini sayurannya sudah matang dan juga sudah sedikit empuk. Langkah berikutnya, masukkan mie yang sudah direbus tadi. Kemudian kita masukkan juga bahan saus. Sebelum kita tuang, bahan saus ini kita aduk terlebih dahulu. Nah, kita tuang sebagiannya saja dulu ya teman-teman. Sebagiannya lagi kita sisihkan dan akan kita masukkan di akhir ya. Nah, ini akan kita aduk-aduk hingga semua bahan ini tercampur dengan rata. Nah, ini aromanya sudah tercium harum sekali ya teman-teman. Dan ini sudah tercampur rata. Kemudian tuang kembali sisa dari bahan saus tadi. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Bila dirasa kecapnya masih kurang, boleh ditambah lagi ya. Sesuaikan saja dengan selera. Nah, ini sudah tercampur rata. Langkah terakhir kita masukkan bagian daun dari sayuran tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Dan ini tidak perlu terlalu lama lagi untuk memasaknya ya teman-teman. Cukup hingga bagian daun atau sayurannya ini layu saja. Nah, ini kita aduk-aduk. Sengaja kita tambahkan bahan sayurannya di akhir agar terlihat lebih segar ya teman-teman. Nah, ini warnanya sangat cantik sekali ya. Warnanya segar dan juga sayurannya masih terlihat hijau ya. Dan ini sudah matang, matikan kompor. Berikutnya siapkan mangkuk atau wadah piring saji. Nah, kita pindahkan mie goreng yang kita masak tadi ke dalam piring saji. Dari aromanya ini sudah sangat harum sekali ya teman-teman. Mie-nya itu kenyal, tidak lembek, dipastikan ini mie yang sangat enak sekali. Nah, ini dia teman-teman masakan kita hari ini, mie telur goreng yang enak siap untuk disajikan. Sekian dulu video aku kali ini, semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat.